Jeda final Piala Dunia 2026 diperpanjang 30 menit. Final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium diperkirakan memiliki jeda turun minum hingga sekitar 30 menit untuk bisa mengakomodasi rangkaian hiburan lebih lama dari ketentuan dari waktu normal. Untuk pertama kalinya akan ada halftime show berdurasi sekitar 11 menit dan menampilkan Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Bruno Mars dan juga Chris Martin. Jennifer Hudson akan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat, serta ada acara penutupan sekitar 90 menit sebelum kick-off dan menampilkan Tom Cruise dan juga Robbie Williams. Spanyol sudah lolos ke final setelah mengalahkan Prancis 2-0 dan akan bertemu dengan Argentina. Performa buruk nilai sponsor Pulisic kini terancam. Christian Pulisic tampil di bawah ekspektasi sebagai kapten timnas Amerika di ajang Piala Dunia setelah hanya mencatatkan 1 assist ketika berhadapan dengan Paraguay. Ia kemudian dilanda cedera betis yang membuatnya absen dan tampil singkat di beberapa laga hingga akhirnya mengalami memar tulang serta mikrofraktur tibia fibula saat melawan timnas Belgia. Performanya dikritik oleh legenda Amerika Serikat. Akibatnya nilai kontrak sponsor dari Puma, Volkswagen, Hershey, dan juga Degree yang mencapai sekitar 325 miliar rupiah per tahun berpotensi terdampak, terutama untuk peluang kerjasama komersial baru di masa depan. Prancis kalah biasa saja dari Spanyol. Prancis kalah 0-2 dari Spanyol di semifinal Piala Dunia dengan gol dari Oyarzabal dan juga Pedro Porro. Les Bleus bahkan gagal mencatatkan shot on target sepanjang babak pertama. Sementara Kylian Mbappe, Dembele, Barcola, dan Olise tak mampu mengancam gawang Spanyol. Ryan Cherki yang mengakui timnya tampil biasa saja menghadapi permainan mengalir dari Spanyol dan menyebut Prancis gagal bermain dengan gaya khas mereka sendiri dan Spanyol pun berhak melaju ke partai puncak. De La Fuente bawa Spanyol ke final lewat persiapan 10 tahun. Luis De La Fuente sukses mengantarkan Spanyol ke final Piala Dunia usai menang 2-0 atas Prancis. Kesuksesan ini bukanlah instan. De La Fuente sebelumnya menjuarai Piala Eropa U19 di tahun 2015, U21 di tahun 2019 bersama Rodri, Mikel Merino, Unai Simon, Fabian Ruiz, Oyarzabal, dan juga Dani Olmo, sebelum akhirnya menangani timnas senior sejak Desember 2002 dan membawa Spanyol juara di Euro 2024. Jurnalis Guillem Pelego menyebut fondasi tim ini sudah dibangun selama 1 dekade dan Spanyol kini akan berhadapan dengan Argentina di final. Allegri yakin sukses warisi skuad Conte di Napoli. Max Allegri resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Napoli menggantikan Antonio Conte yang mundur usai membawa Napoli finish sebagai runner-up di bawah Inter Milan. Ini kali kedua Allegri mewarisi skuad besutan dari Conte setelah sebelumnya melanjutkan dominasi Juventus selama 5 musim usai era 3 Scudetto secara beruntun. Allegri menyebut dirinya mewarisi skuad yang terbiasa bekerja keras dan menargetkan Napoli tetap bersaing di Serie A, Liga Champions, dan juga Coppa Italia hingga Maret sebagai tolak ukur keberhasilan musim. Andre Santos antusias dilatih oleh Michael Carrick. Andre Santos resmi diperkenalkan sebagai rekrutan pertama MU musim panas ini, ditebus dari Chelsea seharga 50 juta pound sterling. Ia mengaku antusias dilatih oleh Michael Carrick yang dinilainya sebagai pelatih top dan mampu mengembangkan kemampuannya. Santos bercerita sempat berbincang sekitar 30 menit dengan Michael Carrick dan langsung terkesan. Ia kini telah berlatih bersama skuad MU untuk pramusim dan berpeluang melakoni debunya saat laga uji coba melawan Wrexham di akhir pekan. Gosens pulang ke klub masa kecilnya yakni Schalke. Robin Gosens dilaporkan menyepakati kepindahan ke Schalke setelah dicoret dari skuad pramusim Fiorentina meski masih terikat kontrak hingga tahun 2028. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano, transfer itu berbentuk pinjaman dengan kewajiban membeli senilai 2,5 juta euro. Ini menjadi momen istimewa bagi Gosens yang tumbuh sebagai pendukung Schalke namun belum pernah membelanya setelah karirnya melewati Atalanta, Inter, Union Berlin, dan juga Fiorentina.
Lewandowski pilih MLS, Oka ke klub Eropa yang lain. Robert Lewandowski resmi diperkenalkan sebagai pemain baru dari Chicago Fire, mengakhiri 4 musim di Barcelona yang menghasilkan 3 gelar La Liga, 3 Piala Super Spanyol dan 1 Copa del Rey. Ia mengaku tak pernah membayangkan membela klub Eropa selain Barcelona, sehingga memilih langkah di luar Eropa. Sebelum memutuskan pindah, ia berkonsultasi dengan mantan rekan timnya di Bayern Munchen, yakni Bastian Schweinsteiger dan juga Thomas Muller yang punya pengalaman di MLS. Lewandowski optimis bisa membawa Chicago Fire yang kini berada di urutan ketiga wilayah timur dan bersaing meraih gelar musim ini. Bernal tolak MU pilih bertahan di Barcelona. Manchester United sempat menjajaki peluang mendatangkan Mark Bernal saat negosiasi terkait Marcus Rashford berlangsung dan menganggapnya sebagai salah satu prospek paling cemerlang Eropa. Namun rencana itu tak terwujud karena Barcelona enggan melepas lulusan La Masia tersebut. Sementara Bernal sendiri juga menolak pindah ke Old Trafford karena ingin melanjutkan perkembangan karirnya di Catalunya. Kepercayaan Barcelona diperkuat lewat jaminan langsung dari Hansi Flick bahwa Bernal tetap masuk rencana tim untuk musim depan. Skalator diincar Chelsea, Benfica minta 40 juta euro. Andreas Calderon menarik minat dari Chelsea, Liverpool dan juga Tottenham usai tampil impresif bersama Benfica dan timnas Norwegia. Meski memiliki klausul pelepasan 100 juta euro, Benfica bersedia melepasnya dengan harga minimal 40 juta euro. Namun Chelsea belum siap memenuhi bandrol tersebut. Musim lalu ia mencatatkan 7 gol dan 6 assist dari 28 penampilannya di bawah Jose Mourinho. Liverpool sendiri baru akan serius jika Cody Gakpo hengkang, sementara Tottenham melihatnya sebagai opsi sayap seiring ketidakpastian masa depan dari Rick Alisson. Moharemovic sepakat gabung dengan Leeds United. Tarik Moharemovic memastikan bergabung dengan Leeds United usai kesepakatan senilai 40 juta euro diselesaikan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, PKSL Bosnia yang baru tampil di ajang Piala Dunia ini akan hengkang dari Sassuolo setelah 2 musim. Ia meniti karir dari Akademi Juventus sebelum dijual ke Sassuolo di tahun 2025 dengan klausul 50% keuntungan penjualan berikutnya untuk Juventus. Sebelumnya ia dikabarkan bahwa Juventus meminatinya untuk bisa membawa pulang. Bermuda Sunderland juga dikabarkan sempat berminat, namun Moharemovic dipastikan menuju ke Leeds United dan akan menjalani tes medis 48 jam ke depan. Real Madrid belum melepaskan incaran Rodri meski ragu soal usia. Setelah mendatangkan Marco Corella, Real Madrid asuhan dari Jose Mourinho masih memburu gelandang dan juga bek tengah baru. Menurut laporan dari Cadena Ser, klub belum sepenuhnya melupakan gagasan untuk bisa mendatangkan Rodri meski usianya sudah 30 tahun, yang jadi kekhawatiran karena Madrid menginginkan investasi jangka panjang. Kepergian dari Toni Kroos dan juga Luka Modric membuat lini tengah Madrid kehilangan stabilitas. Sementara Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, dan Eduardo Camavinga belum mampu untuk bisa menggantikan peran tersebut. Rodri sendiri terus tampil impresif di Piala Dunia sebagai gelandang bertahan kunci Spanyol. Kepa Arrizabalaga siap tinggalkan Arsenal demi waktu bermain. Kiper Arsenal yakni Kepa Arrizabalaga mungkin akan meninggalkan The Gunners setelah hanya 1 tahun bergabung demi mencari waktu bermain yang lebih banyak. Dengan David Raya sebagai kiper utama yang tak tergantikan, Kepa hanya tampil 12 pertandingan di musim lalu dan membuatnya berpikir untuk segera hengkang. Meski belum ada tawaran resmi, Arteta tetap percaya kepada Kepa untuk musim depan. Sementara Arsenal tidak akan menghalangi kepergiannya jika klausul pelepasan dinegosiasikan. MU incar gelandang bintang baru bersama Manu Kone. Manchester United berupaya memperkuat lini tengah setelah kehilangan Casemiro dan cedera dari Manuel Ugarte. Dengan pembicaraan awal terkait Manu Kone dari AS Roma seharga 50 juta euro, United sudah merekrut Andre Santos dan juga Yuri Tillman. Dan nama lain yang kini dikaitkan adalah Alex Scott, Carlos Baleba, Ayub Buadi. Sementara Camavinga ditegaskan bukan target pada saat ini. AC Milan siap lepas Estupinan ke Aston Villa demi dana segar.
AC Milan bersiap merombak skuad besar-besaran musim panas ini demi mengumpulkan dana mencapai 150 juta euro menyusul kegagalan mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Setelah mendatangkan Gonzalo Ramos dan juga Mario Gila, Milan kini fokus melepas beberapa pemainnya dan salah satunya adalah Pervis Estupinan yang tengah dinegosiasikan serius dengan Aston Villa. Harganya bervariasi antara 15 hingga 20 juta euro dan pemain lain yang bakal dilepas adalah Fofana, Loftus-Cheek dan juga Bondo, sementara Rafael Leao dipatok 60 juta euro. Real Madrid siap tebus Mikel Olise 4,1 triliun rupiah. Real Madrid dikabarkan siap menebus Mikel Olise sesuai tuntutan dari Bayern Munchen senilai 4,1 triliun rupiah atau sekitar 200 juta euro. Transfer ini akan menjadikan Olise sebagai pemain termahal kedua dalam sejarah sepak bola setelah Neymar, sekaligus transfer termahal Real Madrid yang melebihi Jude Bellingham. Olise sendiri dilaporkan ingin bergabung dengan Real Madrid meski Bayern Munchen idealnya ingin memperpanjang kontraknya. Drama menit akhir antara Albiceleste tantang Spanyol di partai final. Semifinal Piala Dunia antara Inggris versus Argentina berakhir dengan dramatis kemenangan 2-1 untuk Argentina. Inggris unggul lebih dahulu lewat Anthony Gordon di menit ke-55. Namun Argentina membalikkan keadaan lewat gol dari Enzo Fernandez di menit ke-85 dan gol dari Lautaro Martinez di masa injury time di menit ke-90. Dengan Messi menyumbangkan 2 assist di laga tersebut. Argentina kini melaju ke final melawan Spanyol, sementara Inggris akan memperebutkan posisi 3 berhadapan dengan timnas Prancis. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.